Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4. Eh, Mata kuliah masalah nilai awal dan syarat batas. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada rival dengan NIM A1I123.023. Ada saya sendiri Rizky Fitriani dengan NIM A1I123.025, dan ada Sri Ulfa Damayanti dengan NIM A1I123.027. Di video pertama ini kami berjudul Analisis Solusi Persamaan Diferensial Orde 2 Linear menggunakan metode deret pangkat di sekitar titik biasa. Tujuannya, studi ini dimaksud untuk memaparkan tahapan penyelesaian persamaan diferensial linear orde 2 yang memiliki koefisien variabel dengan menggunakan pendekatan metode deret pangkat. Fokus kajian ini Fokus kajian ini adalah mendapatkan bentuk solusi analitik pada titik biasa atau ordinary point dan mengkaji karakteristik konvergensi dari deret solusi yang dihasilkan. Penggunaan metode ini dipilih mengingat beberapa tipe persamaan diferensial yang koefisiennya bergantung pada variabel bebas tidak bisa diselesaikan secara langsung menggunakan metode konvensional seperti koefisien tak tentu atau variasi parameter. Oke, baik, kita akan mulai dengan penampilan video pertama yang akan disampaikan oleh saudara Rival. Baik, persamaan diferensial yang dianalisis adalah persamaan linear homogen orde 2 yang koefisiennya berbentuk fungsi dari variabel bebas yang dirumuskan sebagai berikut adalah x kuadrat ditambah 4y double aksen ditambah 2xy aksen dikurang 12y sama dengan 0 dengan kondisi awal yang diberikan y0 sama dengan 1, y aksen 0 sama dengan 0. Nah, persamaan ini termasuk dalam kategori persamaan diferensial yang koefisiennya berupa polinomial variabel, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan langsung dengan metode koefisien tak tentu ataupun variasi parameter. Nah, untuk itu pendekatan deret pangkat diterapkan guna mendapatkan solusi pada titik yang merupakan titik biasa. Nah, untuk jenis masalah, kedua syarat yang diberikan berlaku di titik yakni identik X sama dengan 0, Y 0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 0. Dengan demikian, permasalahan ini termasuk dalam kategori masalah nilai awal karena seluruh informasi awal mengenai fungsi beserta turunannya diketahui pada satu titik tertentu. Tujuan penyelesaiannya ialah menentukan fungsi yang memenuhi persamaan diferensial serta sesuai dengan kondisi awal tersebut. Mengingat koefisien dalam persamaan merupakan fungsi dari variabel bebas, metode penyelesaian biasa tidak dapat digunakan, sehingga diterapkanlah metode deret pangkat untuk memperoleh solusi di sekitar titik X sama dengan 0. Nah, untuk analisis titik singular, tahap pertama dalam implementasi metode deret pangkat adalah mengidentifikasi karakteristik titik ekstensi X0 sama dengan 0. Persamaan diferensial terlebih dahulu ditransformasi ke bentuk standar dengan cara membagi kedua sisi oleh koefisien Y double aksen yaitu X kuadrat ditambah 4 sehingga didapat Y double aksen ditambah 2x per X kuadrat ditambah 4 Y aksen dikurang 12 per X kuadrat ditambah 4 Y sama dengan 0. Kemudian diperoleh untuk Px sama dengan 2x per X kuadrat ditambah 4 Ix sama dengan 12 per X kuadrat ditambah 4. Nah, perhatikan penyebut dari kedua fungsi tersebut X kuadrat ditambah 4 untuk setiap X elemen R berlaku X kuadrat ditambah 4 lebih besar dari 0. Nah, karena X kuadrat lebih besar atau sama dengan 0, maka X kuadrat ditambah 4 tidak akan pernah bernilai 0, termasuk ketika X sama dengan 0. Dengan demikian, fungsi Px dan Qx terdefinisi untuk seluruh nilai real X,
khususnya pada sekitar X sama dengan 0. Baik, nah, oke. Nah, selanjutnya, karena X kuadrat ditambah 4 tidak sama dengan 0 untuk semua X real, maka kedua fungsi Px sama dengan 2x per X kuadrat ditambah 4 dan Qx sama dengan min 12 per X kuadrat ditambah 4 memiliki sifat analitik pada sekitar X sama dengan 0. Oleh sebab itu, keduanya dapat direpresentasikan dalam bentuk deret pangkat di sekitar titik tersebut. Nah, karena Px dan Qx terdefinisi serta memiliki sifat analitik di sekitar X sama dengan 0, maka titik X0 sama dengan 0 dikategorikan sebagai titik biasa. Nah, titik singular terjadi saat X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0, yaitu pada X sama dengan plus minus 2i. Dengan demikian, radius konvergen minimum dari solusi deret pangkat adalah R sama dengan nilai mutlak 2i kurang 0 sama dengan 2. Nah, ini berarti solusi deret pangkat yang diperoleh akan konvergen dan valid untuk nilai mutlak X lebih kecil dari 2. Baik, di sini kita akan membahas tentang penurunan relasi rekursif, di mana itu kita ingin mencari solusi persamaan diferensial dalam bentuk deret pangkat. Oleh karena itu, kita mengasumsikan bahwa solusi Y itu dapat ditulis sebagai Y sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga AN X pangkat N. Nah, kemudian kita turunkan fungsi ini. Nah, turunan pertama dari Y adalah Y aksen sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga N AN X di pangkat N dikurang 1. Lalu kita turunkan. Turunan keduanya adalah Y double aksen sama dengan sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga N dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung AN X pangkat N dikurang 1. Nah, sekarang semua ini kita substitusikan ke dalam persamaan awal, di mana dalam kurung X di pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung Y double aksen ditambah 2XY aksen dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ketika kita substitusikan, kita akan mendapatkan beberapa deret pangkat X yang berbeda-beda. Nah, agar semua suku dapat digabung, pangkatnya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, perhatikan suku pada Y double aksen yang berpangkat X pangkat N dikurang 1. Nah, untuk menyamakannya, kita lakukan perubahan indeks, mana kita bersubstitusi K sama dengan N dikurang 1, sehingga hasilnya adalah N sama dengan K tambah 2. Nah, dengan cara ini, pangkat yang semula X di pangkat N dikurang 2 berubah menjadi X pangkat K, dan setelah kita kembalikan indeksnya menjadi N, bentuknya itu menjadi 4 dalam kurung N ditambah 2 tutup kurung dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung AN ditambah 2 X pangkat N. Nah, setelah kita samakan semua pangkatnya, seluruh suku dapat digabung menjadi satu deret, di mana X N sama dengan 0 sampai tak hingga kurung kurawal buka 4 dalam kurung N ditambah 2 tutup kurung dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung A N ditambah 2 ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung ditambah 2N dikurang 12 tutup kurung AN kurung kurawal tutup X pangkat N sama dengan 0. Nah, kemudian kita selesaikan untuk AN ditambah 2. Jadi AN ditambah 2 sama dengan 12 dikurang 12 dikurang N dalam kurung N ditambah 1 kita per dengan 4 dalam kurung N ditambah 2 tutup kurung dalam kurung N ditambah 1 AN. Nah, inilah yang disebut relasi rekursif, yaitu hubungan yang akan kita gunakan untuk menghitung suku-suku berikutnya pada solusi deret pangkat. Kita lanjut ke pembahasan contoh. Ini bisa diperhatikan di situ ada sigma
n sama dengan 2 sampai hingga n dalam kurung n kurang 1 an x pangkat n. Kita mengetahui bahwa untuk n sama dengan 0 dan n sama dengan 1, nilai n dalam kurung n kurang 1 sama dengan 0. Dengan demikian, kedua suku awal tersebut bernilai 0, sehingga sigma n sama dengan 0 sampai hingga n dalam kurung n kurang 1 an x pangkat n memiliki nilai identik dengan sigma n sama dengan 2 sampai hingga n dalam kurung n kurang 1 an x pangkat n. Artinya kita dapat mengubah batas bawah penjumlahan dari n sama dengan 2 menjadi n sama dengan 0 tanpa mempengaruhi nilai total deret, karena suku-suku tambahan pada indeks rendah yaitu n sama dengan 0 dan n sama dengan 1 bernilai 0. Supaya persamaan deret pangkat di atas berlaku untuk semua nilai x, maka koefisien dari setiap pangkat x pangkat n harus bernilai 0. Dengan demikian diperoleh 4 dalam kurung n tambah 2 dikali n tambah 1 an tambah 2 tambah dalam kurung n kuadrat tambah n kurang 12 an sama dengan 0. Selanjutnya pindahkan salah satu suku untuk menentukan hubungan antara an tambah 2 dan an ini, yaitu berarti an tambah 2 sama dengan min n kuadrat tambah n kurang 12 diper 4 dalam kurung n tambah 2 dikali dalam kurung n tambah 1 an. Persamaan ini merupakan relasi rekursif yang menghubungkan koefisien an tambah 2 dengan an ini. Dari syarat awal diketahui bahwa y 0 sama dengan 1, maka a0 sama dengan 1, y aksen 0 itu sama dengan 0, maka A1 sama dengan 0. Berdasarkan relasi rekursif yang diperoleh dapat kita ketahui bahwa semua suku dengan indeks ganjil yaitu A1, A3, A5 dan seterusnya bernilai 0. Dengan demikian solusi deret pangkat hanya terdiri dari suku-suku dengan indeks yang genap. Gunakan relasi rekursif berikut. n tambah 2 sama dengan min n kuadrat tambah n kurang 12 diper 4 dalam kurung n tambah 2 dikali n dalam kurung n tambah 1 dikali an. Untuk n sama dengan 0 berarti A2 sama dengan 0 kuadrat. Kalau kita masukkan, kan kita substitusikan ke relasi rekursif yang tadi, maka kita akan memperoleh nilainya itu 3/2. Karena A0 sama dengan 1, maka diperoleh A2 nya itu tadi 3/2. Untuk n sama dengan 2 kita substitusikan, berarti A4 itu nanti kita peroleh A4 itu sama dengan 3/16. Untuk n sama dengan 4 kita substitusikan ke relasi rekursif yang tadi, berarti yang itu kan an tambah 2. Berarti kalau kita ganti n nya itu sama dengan 4, berarti A4 tambah 2 berarti A6. Berarti A6 nya kalau kita kerjakan, maka kita akan dapatkan sama dengan min 1/80. Dengan demikian bentuk deret solusi yang diperoleh yaitu y x sama dengan A0 tambah A2 x kuadrat tambah A4 x pangkat 4 ditambah A6 x pangkat 6 ditambah seterusnya, sehingga jika nilai koefisien awal A0 sama dengan 1, maka diperoleh YX sama dengan 1 tambah 3/2 x kuadrat tambah 3/16
dikali X pangkat 4 dikurang 1/80 dikali X pangkat 6 ditambah seterusnya. Dari hasil perhitungan sebelumnya, hubungan antar koefisien memenuhi AN tambah 2 sama dengan fungsi AN. Hubungan ini memungkinkan proses penentuan nilai koefisien berikut, yaitu A2, A4, A6, dan seterusnya secara berurutan dengan menggunakan nilai awal yang telah diketahui, yaitu A0 dan A1-nya. Lanjut di penentuan koefisien dan solusi khusus. Berdasarkan kondisi awal yang kita tahu tadi tuh Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0-nya itu sama dengan 0 diperoleh, yaitu A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 0. Dengan demikian, semua suku dengan indeks yang ganjil bernilai 0. Koefisien-koefisien selanjutnya dapat ditentukan melalui hubungan rekurens, sehingga diperoleh bentuk deret pangkat khusus sebagai berikut, yaitu X sama dengan A0 tambah A2 X kuadrat tambah A4 X pangkat 4 tambah A6 X pangkat 6 ditambah seterusnya. Bentuk deret ini memberikan pendekatan terhadap solusi fungsi X di sekitar titik X sama dengan 0. Sekian, itu saja pembahasan dari saya.